Hai guys, apa kabar? Aku yakin teman-teman semua di rumah pasti selalu dalam keadaan sehat dan luar biasa. Baik lagi sama aku, Kurniawan Rizkyriadi dari kelompok 12. Nah, pagi ini waktu aku tadi searching di Google, aku nemuin satu hal yang luar biasa. Satu quote yang mengatakan, "Communication, the human connection is the key to personal and career success." Kita sebagai manusia diciptakan bukan untuk hidup sendiri. Kita diciptakan untuk hidup bersama. Kita perlu orang lain dan kita perlu yang namanya relationship, satu hubungan. Dan di dalam hubungan tersebut kita memerlukan yang namanya satu komunikasi. Komunikasi adalah salah satu kunci supaya kita bisa sukses di dalam karir maupun kehidupan pribadi kita. Dan pada kesempatan kali ini kita akan belajar sama-sama tentang peranan komunikasi dalam manajemen perubahan yang akan disampaikan oleh kelompok 12. So, nggak usah lama-lama lagi, kita langsung aja ke materinya. Di Asia ada Indonesia, di Afrika ada Togo. Udah nggak sabar ya? Let's go! Manajemen perubahan. Perubahan merupakan pergeseran dari keadaan sekarang suatu organisasi menuju pada keadaan yang diinginkan di masa depan. Perubahan tersebut dapat terjadi pada struktur organisasi, proses mekanisme kerja, sumber daya manusia, dan budaya. Manajemen perubahan adalah upaya yang dilakukan untuk mengelola akibat-akibat yang ditimbulkan karena terjadinya perubahan dalam organisasi. Faktor penyebab manajemen perubahan ada dua, yaitu faktor eksternal dan internal. Faktor eksternal yang berasal dari lingkungan luar suatu organisasi harus responsif terhadap perubahan tersebut. Faktor yang dimaksud adalah berupa teknologi, pemerintah, tuntunan pasar, dan arus globalisasi. Sedangkan faktor internal yaitu persoalan hubungan antara komponen yang kurang harmonis. Salah informasi adalah problem yang lazim dalam hal ini. Maka suatu organisasi dapat merespon dengan melakukan perubahan pada sistem komunikasi yang digunakan. Pengertian komunikasi menurut Effendi tahun 2009, komunikasi adalah proses penyampaian suatu pesan oleh seseorang kepada orang lain untuk memberitahu atau mengubah sikap, pendapat, atau perilaku baik secara lisan maupun tak langsung melalui media. Elemen penting dalam proses komunikasi. Yang pertama ada pengirim pesan, yang kedua ada proses encoding, yang ketiga ada pesan, yang keempat ada channel atau media, yang kelima ada proses decoding, yang keenam ada penerima pesan, yang ketujuh ada noise, dan yang kedelapan ada feedback. Untuk lebih jelasnya, hubungan antara elemen-elemen tersebut dapat dilihat dalam bagian berikut ya. Ini ada pegannya. Dalam bagian ini dapat dilihat bahwa pesan yang ingin disampaikan oleh pengirim pesan menjadi suara atau dalam bentuk lain, seperti tulisan, mimik wajah, dan lain-lain, dan melalui perantara atau media. Pesan tersebut diterima oleh si penerima pesan dan diubah menjadi informasi yang bisa dimengerti. Selanjutnya, penerima pesan memberikan feedback kepada pengirim pesan menggunakan suara atau dalam bentuk lain seperti tulisan, gerakan badan, mimik wajah, dan lain sebagainya. Sehingga pengirim pesan tahu apakah pesan tersebut telah sampai atau telah dimengerti. Dalam suatu dialog atau interpersonal communication, setiap pihak secara bergantian menjadi pengirim dan penerima pesan. Tujuan komunikasi dalam manajemen perubahan di suatu organisasi. Tujuan komunikasi dalam proses perubahan secara jelas merupakan sebuah langkah antisipasi dari resistensi sebagai bentuk penolakan terhadap perubahan. Karena bisa dikatakan ketika tingkat perlawanan terhadap sebuah organisasi terhadap perubahan rendah, maka sebaliknya bahwa efektivitas dari proses perubahan akan lebih tinggi. Kemudian, tujuan komunikasi pada proses manajemen perubahan di organisasi. Satu adalah mengatasi pertanyaan karyawan. Setiap organisasi perlu menuju kepada perubahan yang akan terjadi pada organisasi. Hal ini akan mendapatkan respon baik dari karyawan sehingga tujuan organisasi diantaranya memberikan pemahaman mengenai mengapa organisasi perlu berubah dinamis terhadap respon-respon baik, positif, maupun bentuk resistensi. Yang kedua, menghasilkan semangat kelompok.
Komunikasi untuk menciptakan sebuah komunitas dalam organisasi ditunjukkan misalnya dalam komitmen yang tinggi terhadap organisasi, kepercayaan karyawan dengan manajemen, dan identifikasi organisasi, sehingga motivasi karyawan untuk menerima perubahan bisa berpengaruh baik dalam implementasi perubahan organisasi. Yang ketiga, membangun kepercayaan. Kepercayaan dapat disampaikan melalui komunikasi yang efektif. Artinya, bahwa komunikasi dalam tahap perubahan perlu dibuat strategi komunikasi yang baik, sehingga karyawan memiliki kepercayaan terhadap implementasi yang akan dilakukan. Kepercayaan yang timbul akan meningkatkan komitmen karyawan terhadap organisasi. Yang keempat, ada memotivasi karyawan. Dalam meningkatkan motivasi terhadap pentingnya perubahan dan meminimalisir terjadinya perasaan ketidakamanan pekerjaan, organisasi berperan dalam mengkomunikasikan itu. Komunikasi harus dibangun secara efektif pada karyawan. Komunikasi terbukti menjadi alat yang efektif untuk memotivasi karyawan yang terlibat dalam perubahan. Peranan komunikasi. 1. Sebagai kendali. Pihak manajemen akan bertindak untuk mengendalikan perilaku anggota melalui informasi seperti tata tertib dan peraturan anggota. 2. Bentuk pengungkapan emosional. Komunikasi bisa menjadi alat untuk mengungkapkan emosional anggota untuk meminimalisir permasalahan perubahan yang akan terjadi. 3. Sebagai motivasi. Pihak manajemen akan melakukan pengarahan terhadap anggota sehingga bisa menjadi motivasi. 4. Alat penyampaian informasi. Contoh kasus 2 perusahaan. Contoh kasus tersebut diambil dari kasus yang disampaikan Wei Chan Kim dan Rene Maubourg dalam buku Blue Ocean Strategy tahun 2005. Kasus ini membahas pengalaman sebuah pabrik sistem elevator yang disebut Elko pada tahun 1980-an saat penjualan menurun. Penurunan permintaan domestik membuat Elko bertekad memberikan lompatan nilai kepada pembeli dengan menurunkan biaya demi meraih permintaan atau merangsang permintaan baru dan menjauh dari kompetisi. Perusahaan menyadari perlu adanya perubahan dengan mengalami sistem pabrikan tumpukan atau batch manufacturing system melalui pendekatan seluler yang memungkinkan tim mandiri meraih kinerja prima. Tim manajemen di perusahaan mengadopsi cara yang terlihat paling cepat dan paling cerdas untuk melangkah maju. Tim pertama akan memasang sistem baru pada pabrik Elko, Chester, dan pabrik kedua yaitu Hyde Park. Dengan logika sederhana, maka rencana ini dijalankan. Pabrik Chester memiliki relasi pegawai yang sangat baik, sedangkan sedemikian baiknya sehingga pada pekerja harus membubarkan serikat buruh. Manajemen yakin bisa mendapatkan kerjasama dari pegawai untuk mengeksekusi perubahan strategi dalam pabrikan. Kemudian, Elko akan melanjutkan proses tersebut kepada pabrik Hyde Park. Di pabrik ini memiliki serikat yang kuat yang diperkirakan akan menentang perubahan itu. Pabrik Chester mengalami kekacauan. Dalam beberapa bulan, baik biaya maupun kinerja menurun drastis. Sebaliknya, pabrik Hyde Park menerima perubahan dalam pabrikan. Manajer di pabrik Chester tidak mengkomunikasi kepada karyawan sehingga muncul kesalahpahaman yang serius. Sedangkan manajer di pabrik Hyde Park mengkomunikasi rencana perubahan kepada pegawai serta melibatkan dalam rapat secara terbuka. Sistem pabrik yang baru merupakan faktor penting dalam menyampaikan perusahaan tidak berniat melakukan pemecatan. Kemudian, pegawai bersimpati kepada manajer
dan menyampaikan perubahan adalah pengalaman yang perlu dan positif untuk disampaikan atau terbuka kepada karyawan. Oke guys, kita udah belajar sama-sama tentang peranan komunikasi dalam manajemen perubahan. Kita udah belajar dari pengertiannya, prosesnya, peranan komunikasi sampai ke contoh kasusnya. Komunikasi itu penting banget. Gak ada komunikasi semuanya berantakan. Seperti tadi di Public Chester, gak ada komunikasi yang baik, semuanya berjalan dengan kacau. Tapi di Public Hyde Park, di situ ada komunikasi yang baik. Maka semua aktivitas, semua pekerjaannya berjalan dengan baik pula. Nah, aku mau tutup presentasi kali ini dengan satu quotes. Komunikasi itu penting. Tidak adanya komunikasi, satu hal yang kecil bisa menjadi satu perkara yang besar. Dengan adanya komunikasi, satu perkara yang besar bisa menjadi satu hal yang kecil. Sekian dari kami kelompok 12. Terima kasih dan salam sehat. Bye. Ba 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 banana. Ba 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 banana. Oh, ba 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 banana. Ba 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 banana. とかりのポタトリカにマロマニカのキカババ